Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Semoga tidak bosan dan kita hanya bincang-bincangnya sebentar, ya. Tidak lebih dari 15 menit. Semoga ada manfaatnya. Ya. Setiap kali kalau kita bicara matematika, terus-menerus, maka lama-lama akan terbiasa dan menyenangi matematika. Ini langkah penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, adik-adik yang sedang sekolah, apalagi para guru, ya nanti akan lebih suka. Ada kalanya seorang guru itu tertekan, lalu mengatakan dengan temannya, sebenarnya matematika itu bukan pilihan saya itu kesasar. Ya, ini tidak perlu disesali ya kalau memang Bapak Ibu menjadi guru matematika itu hadapi saja. Justru kesulitan-kesulitan itu kita hadapi ya. Kalau merasa sulit ya dengan cara misalnya bertemu dengan saya ini setiap kali mendengar kata matematika, 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 lalu akhirnya senang. Menyenangi dan juga kalau sebagai seorang guru sebagai tanggung jawabnya menyampaikan kepada para siswanya. Para siswa, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua bersungguh-sungguh dalam belajar, ya, di samping belajar dari para guru, juga belajar sendiri dari membaca-baca buku. Ya, sekarang itu ada medsos, media sosial, bisa belajar dari menggunakan handphone itu dicari, ya bukan hanya untuk game saja ya, handphonenya itu untuk belajar antara lain juga belajar yang matematika itu Zohriyah tentu saja ada belajar agama ya hanya hati-hati menyerap banyak informasi ya semuanya hati-hati dalam menyerap informasi periksa dulu. Nah, sekarang itu ada informasi-informasi yang namanya hoax gitu ya. Eh, Periksa dulu apalagi meneruskan informasi tersebut. Ya, hati-hati ya kalau informasi yang baik, nasihat-nasihat yang baik, diteruskan itu berpahala, mendapat kebaikan dari apa yang disaringkan itu. Tapi ya ingat sebaliknya, kalau sharingnya itu yang tidak baik, ya, yang menjadikan orang lain meniru tidak baik, ya dosanya ikut menanggung itu, ya. Nah ini hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Lebih baik berkata dengan yang baik-baik, ya pikir-pikir, pilih-pilih. Makanya kita diberi akal, ya diberi eh, perasaan, rasa, diberi hati, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka untuk mendeteksi ya, antara lain seperti itu. Kembali ke masalah matematika, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik, semuanya. Hmm. Matematika itu salah satunya mempelajari pola. Bahasa Inggrisnya itu pattern, pola. Bahasa lainnya saya nggak belajar bahasa lainnya ini apa ya pola itu. Bahasa Jawa ya bisa. Ya dan pola itu sesuatu yang teratur. Nah ini juga sangat indah ya karena dalam matematika itu ada sebagian atau memang dalam pikiran akhirnya paham tentang keteraturan. Nah keteraturan ini kan juga kalau dikaitkan dengan eh, hati kita, lalu pemahaman kita, dikaitkan dengan religius ya, kan ada keteraturan. Misalnya seorang Islam, sholat itu teratur. Ada subuh, teratur 2 rakaat.
Lalu nanti ada sholat zuhur, ini yang wajib ya. Ada sholat asar, ada sholat maghrib, sholat isya. Waktu-waktunya ditentukan. Jadi di situ ada pola. Ya, sebagaimana alam itu ada pola. Matahari terbit, terbenam, besok terbit lagi, terbenam, terus ada pola. Dalam bilangan juga ada pola-pola. Belajar dari sedikit-sedikit itu ada pola-pola. Tapi ya harus di dalam pikiran kita ya memperhatikan, oh ada pola gitu. Nah, jadi kata kuncinya pola. Misalnya kita menyebutkan saja satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah memuat pola. Logika kita itu lalu memberikan pengertian pada diri kita bahwa itu ada pola. Nggak satu lalu dua. Bertambah satu. Dua bertambah satu, tiga. Tiga bertambah satu, ya, empat. Dan seterusnya. Bilangan berikutnya bertambah satu. Nah, itu bisa jadikan sebagai suatu pedoman atau pola. Nah, lalu dari awal satu itu alamiah tahu semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang pedalaman yang tidak pernah belajar matematika, tidak mengenal gurunya, nggak ada gurunya dan lingkungannya di situ, tapi mengenal kata satu. Ya, kelengkapan dari diri kita mengenal kata satu. Mustahil orang tidak kenal satu. Jadi nanti kenal betul di dalam diri seseorang, misalnya ada eh, Tuhan itu esa, satu, tunggal itu tahu. Hanya satu itu tahu. Kalau kemudian dalam religius lalu ada yang kemudian selain itu, lah itu karena pikiran dan juga hasil produk pikirannya atau hatinya itu. Hakikatnya tahu satu. Oh, itu kalau di dalam religius itu, kalau orang untuk semuanya ditanya itu ya, siapa yang menciptakan langit bumi? Saya, mereka akan mengatakan Allah. Nah, dia tahu kan, sebenarnya tahu. Nah, kemudian ada yang mengingkari. Permasalahannya tahu, seperti orang tahu, satu, tahu. Dalam matematika, satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya disebut bilangan-bilangan asli. Ya, kadang menyebut saja kita itu tidak pakai kalimat atau kata jamak ya. Bilangan asli ya, kalau lebih mengena kalau dengan jamak, bilangan-bilangan asli. Kalau dalam bahasa Inggris ada S-nya itu, natural numbers. Nah, gitu ya. Jadi bilangan-bilangan asli. Kalau hanya bilangan asli di dalam pikiran anak-anak loh ya, gitu. Kalau orang dewasa lalu sudah kadang tahu dengan bahasa apa saja gitu nggak tahu itu maksudnya. Tapi kalau bagi anak-anak lebih cepat, oh itu bilangan-bilangan asli. Namanya saja, nama dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan seterusnya itu bilangan-bilangan asli. Nah, kalau orang mengatakan himpunan, bilangan-bilangan asli, himpunan itu hanya kelompok saja. Itu kalau diambil semuanya satu kelompok itu namanya kata lainnya adalah himpunan. Himpunan itu sama dengan kelompok-kelompok bilangan asli. Kelompok bilangan-bilangan asli. Itu. Kalau dalam bahasa Inggris selalu the set of natural numbers. Ya, himpunan bilangan-bilangan asli. Yang mana anggotanya? Ya anggotanya itu satu anggota. The set of the natural number. Kalau itu disebut diwakili, kalau menyebut banyak kan, setiap kali kan satu adalah anggota apa itu
himpunan. Bilangan-bilangan asli kan terlalu panjang. Nah, sekarang himpunan bilangan-bilangan asli itu dilambangkan saja dengan N, misalnya begitu, N besar. Nah, lalu kita bisa lebih cepat satu anggota N, dua anggota N gitu. Karena hanya N gitu. N itu sebutan untuk himpunan semua bilangan-bilangan asli. Ya, disingkat N saja. Anggota saja kalau nulis kadang-kadang anggota panjang. Jadi satu ya seperti E terbalik itu ya. Anggota N, satu anggota N. Jadi satu anggota N, dua anggota N. Jadi, nah ini belajar tentang ilmu himpunan nantinya. Kita tidak akan ke situ dalam pola. Polanya adalah bilangan asli itu selalu bertambah satu. Bilangan berikutnya. Maka bilangan berikutnya dikatakan karena itu masih lambang-lambang itu lebih besar gitu yang sebutannya bukan lebih banyak. Kalau sudah menunjuk bendanya, objeknya lebih banyak, empat lebih banyak daripada tiga. Dan juga bisa jadi kalau di dalam simbol apa, garis bilangan itu empat itu hanya lebih besar karena hanya nunjuk simbol. Nah ini kan matematika semacam ini kan harus mikir. Dan mikir itu menyenangkan karena memang manusia diberi pikiran. Oh, sekali lagi, mikir itu sebenarnya menyenangkan, nyaman. Karena memang manusia diberi pikiran, diberi akal oleh Allah. Gitu ya. Nah, gunakan untuk berpikir. Hal-hal kecil macam itu kan tampaknya, kenapa kok sebutannya kadang lebih besar, kadang lebih banyak. Gitu ya. Itu dipikir dari segi bahasa, ungkapan-ungkapan ini juga harus dipikir. Ya, nanti belajar lagi tentang makna-makna yang sederhana, tampaknya seperti itu ya. Seperti tadi bilangan-bilangan, bilangan-bilangan asli. Akan lebih dalam hati akan lebih mana daripada hanya, oh itu bilangan asli, kata tunggal.